Halo semua para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebenarnya apakah debt collector bisa menagih utang ke kantor, menelepon ke kantor atau datang ke kantor. Apakah itu diizinkan atau diperbolehkan? Kita akan bahas mengenai hal ini karena belakangan ini para debt collector pinjol semakin gencar, semakin brutal, dan semakin barbar menagih. Bukan hanya ke nasabahnya, bukan hanya ke rumah nasabahnya, bahkan para debt collector ini sampai meneror ke kantor dan bahkan datang ke kantor. Apakah sebenarnya hal seperti ini diperbolehkan atau diizinkan? Jika boleh, apa alasannya? Dan jika tidak diperbolehkan atau diizinkan, berarti mereka ini telah melanggar aturan. Dan kalau mereka ini ternyata melanggar aturan, apa konsekuensinya dan apa hukumannya atau semacam sanksinya kepada para debt collector atau kepada pinjol yang melakukannya? Baik, inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman karena belakangan ini banyak sekali debt collector yang selalu mengancam akan menghubungi ke kantor, akan datang ke kantor. Bahkan mereka benar-benar menghubungi ke kantor bagian HRD dan juga datang ke kantor. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan dulu kepada teman-teman, ini ada chatan dari salah seorang anggota grup yang ada di WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Jadi kita ada grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kita mewadahi teman-teman yang tidak punya mental yang cukup atau yang mentalnya tidak kuat, yang masih stres, yang masih takut-takut dengan yang namanya teroran dari para debt collector pinjol. Baik, saya akan bacakan. Aku awal-awal galbay persis kayak di gambar pertama, kata-katanya bawa keluarga juga. Ini dia berikan respon ini atau dia sampaikan respon ini untuk menanggapi ada seorang teman di grup yang mengirimkan sebuah foto-foto yang telah diedit, yang telah disebarkan oleh debt collector pinjol. Nah, ternyata ibu ini juga pernah mengalami hal seperti ini. Nah, setelah dikirimkan, lalu ibu ini mencoba berkomentar untuk menguatkan salah satu anggota yang mengirimkan atau yang menyampaikan keluhannya tersebut di grup. Kita lanjut. Jangankan untuk senyum, Kak. Yang ada kalau lagi sendiri aku nangis terus. Yang jadi alimbi, maksudnya yang jadi pemicu ya, yang jadi pemicu sakitku. Ketika ditanya keluarga, juga orang-orang kenapa matanya sembab. Berasa mau mati? Ya. Terus terang, aku sudah beli racun, Kak. Bayangkan dia sudah sampai beli racun ya. Dalam pikiranku, mati semuanya pasti kelar. Karena diancam data-dataku mau dipakai buat minjam ke pinjaman lain dalam nominal yang lebih besar. Ini diancam oleh debt collectornya. Saat sedang dalam titik terendah, cuma bisa pasrah, ketiduran bentar di tempat jahit karena emang nggak pernah bisa tidur. Bangun-bangun langsung sholat. Malam buka HP hanya dengan kata pencarian mengatasi pinjaman online. Malah ketemu channel Bang Maro. Di situ pikiranku kembali tenang. Hanya sedikit, tapi aku tiap hari, tiap malam YouTube Bang Maro yang kulihat. Walau sudah ditonton, tetap kutonton. Maksudnya dia tonton berulang-ulang. Kerja pun pakai handset. Sampai kerja pun dia pakai handset untuk mendengarkan video-video tutorial atau edukasi galbay yang saya sampaikan. Mata fokus ke mesin, telinga dengerin suara pencerahan dari Bang Maro. Akhirnya beranikan diri gabung di sini. 3 hari di P3N, maksudnya di grup WA P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Masya Allah, Kak, aku benar-benar tenang. Racun yang kubeli yang sudah kusembunyikan, kukasihkan ke suami. Aku bilang, tolong disemprot pekarangan rumah, udah mulai belukar. Kalau sebentar lagi dia tidak ketemu dengan YouTube saya, lalu kemudian tidak gabung di grup WA P3N Persatuan Pemberantas Nusantara, kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Padahal dia sudah berniat untuk mengakhiri hidup. Di sini kita saling menguatkan, Kak. Karena masalah kita sama. Di sini bisa saling memahami dan lihatlah sekarang aku kuat. Jalan 1 bulan galbay yang kukira aku bakal kalah dengan ketakutanku. Nyatanya di sini aku berasa punya keluarga baru. Semangat untuk kita semua. Anda perhatikan, ibu ini sebelum ketemu dengan YouTube saya, sebelum bergabung ke grup WA P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, dia sudah sampai mau berniat untuk mengakhiri hidup karena saking takutnya, saking stresnya, saking downnya mental dia tidak bisa menghadapi teroran daripada debt collector pinjol. Tapi setelah ketemu YouTube saya lalu kemudian gabung ke grup ini, inilah yang menguatkan dia. Dan Anda perhatikan, sekarang dia sudah bisa menguatkan teman-teman yang galbay yang baru masuk ke grup.
Jadi maksud saya kepada teman-teman, ini hanyalah salah satu kesaksian dari orang-orang yang sudah masuk ke grup ini yang hidupnya sudah terselamatkan. Ada beberapa seperti ibu ini yang bahkan hampir bunuh diri. Selain dia stres, selain hidupnya aut-autan, ya berantakan, bahkan ada yang beberapa orang dari grup yang ada di grup P3 ini yang hampir bunuh diri tadinya. Tapi setelah gabung dengan grup ini, mereka bisa saling menguatkan, saling bercanda. Malah mereka di grup ini sekarang hanya penuh dengan canda tawa. Kalaupun ada teroran dari debt collector pinjol, justru itu mereka buat atau mereka kirimkan ke grup, lalu mereka tertawakan bersama-sama kata-kata debt collectornya dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih ketakutan karena diancam mau dihubungi ke kantor, diancam mau disebarkan data-data Anda, diancam mau hubungi suami, mau hubungi istri, mau hubungi orang tua, diancam mau diedit foto-foto Anda lalu disebarkan ke media-media sosial dengan dikatakan Anda adalah maling, atau dengan diedit video-video Anda menjadi video yang tidak senonoh, tidak usah takut. Anda gabung ke grup ini, maka di grup ini mental kalian akan otomatis kuat dan terbangun. Jangan sampai kalian jadi seperti ibu ini. Coba Anda lihat, ini ada sebuah berita dari detik.com di mana guru SD sampai tilap tabungan siswa 100 juta hanya demi untuk bayar pinjol. Bayangkan betapa malunya dia, betapa hancurnya hidupnya, sampai akhirnya dia berani menilap uang 100 juta hanya untuk bayar pinjol. Mungkin ibu ini belum pernah tonton video-video YouTube seperti YouTube Edukasi Galbay, dan pasti dia tidak ada gabung dengan grup-grup Galbay seperti yang kita buat. Dan akhirnya ibu ini terus memaksakan diri untuk membayar hutang pinjolnya, dan akhirnya ibu ini sampai nekat berbuat yang seperti ini. Sampai uang tabungan siswanya pun ditilap hingga 100 juta. Sudah banyak kejadian seperti ini. Beberapa waktu yang lalu juga kita tahu bahwa ada seorang yang membegal ojek online hanya demi untuk bayar pinjol katanya. Sampai ojek online itu dicelakai, bahkan dibunuh. Untuk teman-teman supaya kalian jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Supaya di grup kalian bisa saling menguatkan, saling berbagi informasi, saling support, dan saling berbagi tips-tips satu sama lain. Sehingga untuk hal-hal seperti ini, teroran daripada debt collector pinjol, intimidasi, ancaman-ancaman, itu tidak perlu lagi kalian pikirkan, dan kalian tidak akan peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kalian bisa menjalani hidup kalian dengan tenang walaupun kalian dalam keadaan galbay sekarang. Bukan hanya tenang, bahkan kalian di dalam grup akan saling tertawa, saling bercanda, dan bahkan kekeluargaan di grup ini begitu kuat. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita mengenai apakah debt collector pinjol sebenarnya bisa menagih utang ke kantor, baik lewat telepon ke HRD ataupun langsung datang ke kantornya. Apakah diizinkan dan apakah ini sebenarnya dilarang? Sebenarnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, hal ini bisa saja terjadi walaupun sebenarnya dilarang, pada prakteknya dilarang. Tapi bisa ini terjadi atau boleh dilakukan oleh debt collectornya dengan syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita mau lihat dulu aturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam melakukan tagih-menagih hutang pinjol. Nasabah yang gagal bayar tentunya dicari oleh jasa penagih utang atau debt collector. Tapi berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023, penyelenggara jasa keuangan diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk penagihan utang. Jadi maksudnya pinjol-pinjol ini boleh menggunakan pihak ketiga untuk menagih utang yang bisa datang ke tempat nasabah, yaitu ke rumah nasabah. Namun ada sejumlah aturan yang harus diikuti oleh para debt collector pinjol yang disewa tadi dan juga oleh pinjol-pinjolnya. Aturan-aturan yang dimaksud adalah pinjol dilarang menggunakan ancaman. Jadi dalam menagih itu sebenarnya tidak boleh melakukan ancaman. Bentuk intimidasi tidak boleh. Dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan itu tidak boleh sama sekali dilakukan. Kalau mereka berbuat hal yang demikian, itu sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK tadi. Dan itu bisa dilaporkan supaya debt collectornya dipecat dan juga didenda. Dan bila perlu, debt collectornya bisa juga dipidanakan apabila kelewatan dalam melakukan tindakan penagihannya. Dan juga OJK telah menegaskan bahwa para penyelenggara jasa keuangan termasuk pinjol wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Jadi kalau ada kesalahan dari debt collector yang diutus oleh pinjol ini tadi, walaupun mereka pihak ketiga, pinjolnya sendiri wajib bertanggung jawab dengan semua tindak tanduk dan kelakuan serta perbuatan para debt collector yang dikirimnya atau yang diutusnya. Artinya, debt collector yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada langsung di bawah tanggung jawab penyelenggaranya, yaitu pinjolnya.
Pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, maka pinjolnya atau perusahaannya atau orangnya bisa dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Ini perlu teman-teman ingat ini ya, perlu teman-teman perhatikan ini. Untuk kedepannya, kita berharap ini bisa benar-benar ditegaskan. Tapi saya yakin kalau teman-teman melaporkan para debt collector ini dengan bukti-bukti yang akurat, dengan bukti-bukti yang benar-benar ada, yang benar-benar tidak bisa dibantah, dan jika ini dilaporkan ke polisi kemudian dinaikkan ke sidang pengadilan, maka ini pasti bisa terjadi. Dan kalau teman-teman mendapatkan perlakuan yang seperti ini, saya mau bantu viralkan supaya kasus ini diangkat dan debt collectornya benar-benar bisa didenda dan dipenjara seperti yang tertuang dalam pasal 306 PPSK yang saya sampaikan tadi. Di dalam POJK 22/2023, penagihan hanya boleh dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumennya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur. Artinya, di hari libur, mereka ini tidak boleh menagih. Dari pukul 8 sampai pukul 20, artinya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, waktu setempat. Hanya boleh dilakukan penagihan pada waktu yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Akan tetapi, penagihan dapat dilakukan di tempat lain seperti kantor dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari konsumen terlebih dahulu. Jadi kalau konsumennya mengizinkan, debt collectornya datang ke kantor baru boleh. Tapi kalau tidak, maka akan berlaku peraturan yang tadi, di mana debt collectornya bisa dihukum 2 tahun penjara atau didenda 25 miliar dan 250 miliar. Lengkapnya berikut ini. Saya mau bacakan kepada teman-teman hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector saat melakukan penagihan utang. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara pengancaman, cara-cara kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Verbal saja tidak boleh, apalagi fisik. Yang ketiga, tidak boleh melakukan penagihan kepada pihak lain selain kepada konsumennya langsung. Yang keempat, tidak boleh secara terus-menerus melakukan penagihan yang ujung-ujungnya penagihan tersebut bersifat mengganggu kepada nasabahnya. Yang kelima, hanya boleh dilakukan penagihan di alamat konsumennya langsung. Tidak boleh ke kantor, tidak boleh ke rumah orang tuanya, tidak boleh ke rumah saudara. Hanya boleh ke tempat domisili si nasabahnya. Yang keenam, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu saja boleh melakukan penagihan antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar daripada itu tidak boleh, termasuk di hari libur nasional tidak boleh melakukan penagihan. Yang selanjutnya, nomor 7, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jika debt collectornya melakukan pelanggaran tersebut, maka bisa dituntut dengan peraturan yang berlaku tadi, yaitu peraturan pasal 306 PPSK yang mengatur bahwa jika si debt collectornya melakukan tindakan tersebut, maka debt collectornya bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum dan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun penjara, dan denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Jadi tidak main-main teman-teman. Jadi apakah boleh debt collector melakukan penagihan ke kantor? Boleh, tapi dengan seizin atau dengan izin dari nasabahnya. Bolehkah debt collector melakukan telepon ke HRD? Boleh, dengan seizin dari nasabahnya. Kalau tidak ada izin dari nasabahnya, maka hal itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Jika dilakukan, maka silakan laporkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan kita akan tindak lanjuti. Bila perlu laporkan ke polisi, maka dia bisa dipidanakan sebagai perbuatan melawan hukum, mempermalukan diri kita, pelanggaran undang-undang ITE, dan lain sebagainya. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Mulai saat ini jangan pernah takut sama yang namanya debt collector pinjol. Nggak ada yang perlu ditakuti di mereka itu. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Anda dilindungi undang-undang. Mereka diatur oleh undang-undang. Ya, ingat, Anda dilindungi, mereka diatur. Kalau mereka melanggar peraturan yang telah dibuat, mereka bisa dipidanakan. Kalau mereka melakukan sesuatu hal yang mengganggu Anda karena Anda dilindungi undang-undang, maka Anda bisa melaporkan mereka dan mempidanakan mereka.
Jadi itu teman-teman, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu distreskan, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan yang membuat mental Anda down. Kedepannya, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector pinjol. Kalau memang Anda sudah tidak sanggup untuk membayar pada saat ini, maka jangan paksakan diri Anda. Supaya jangan berbahaya nanti ke depannya. Supaya Anda nanti jangan semakin banyak hutang kemana-mana, harta Anda habis terjual, Anda pinjol lagi ke beberapa pinjol lain, sehingga ini akan memperburuk situasi dan keadaan Anda, akan membuat Anda benar-benar dalam tekanan yang begitu kuat, yang memaksa Anda menderita, dan akhirnya Anda bisa-bisa stres bahkan mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.